Mudah-mudahan segera bergabung rekan kita yang belum bergabung. Rekan-rekan, kita akan memulai persiapan kita dan pada kesempatan ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali memulai persiapan kami untuk mengajar anak-anak-Mu di bulan Juni mendatang pada minggu pertama dan kedua. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dan juga kiranya Kau boleh sertai Mas Rina dan Bu Rahayu yang belum bergabung, kiranya Engkau yang juga boleh menggerakkan agar mereka boleh dengan segera bergabung bersama dengan kami. Inilah doa kami serahkan jalannya persiapan ini ke dalam tangan pemeliharaanmu, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya bahan kita untuk bulan Juni ini diambil dari ini ya, ada beberapa, khusus yang minggu pertama temanya adalah senang bersekutu, begitu ya. Temanya adalah senang bersekutu, di mana bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 itu akan menjadi bacaan bahan kita untuk minggu pertama ini, dan juga dengan tema senang bersekutu, tujuannya adalah anak memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seimannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 akan kita dengarkan pembacaannya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, demikian bacaan Alkitab kita, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat bacaan ini merupakan kelanjutan dari yang saya baca ya, yang tadi bacaan di bacaan di ibadah umum gitu ya, di mana ini merupakan kelanjutan setelah Petrus memberikan khotbahnya dalam tanda kutip ya, memberikan pertanggungan jawabnya setelah dia dikira mabuk ya. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang menerima perkataan Petrus dan para rasul yang mendengarkan kabar sukacita itu memberi diri untuk dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jumlah yang cukup banyak begitu ya. Nah, sampai saat ini umat saudara-saudari, rekan-rekan guru sekolah minggu, sampai saat ini mereka belum mendapatkan sebutan orang Kristen ya. Mereka masih beribadah di bait Allah dan juga mereka masih mengikuti tata cara agama Yahudi. Namun satu hal yang membedakan mereka adalah
cara persekutuan mereka, di mana mereka juga selain daripada berkumpul di bait Allah, mereka juga bersekutu di rumah-rumah secara bergiliran. Konsepnya kayak PRT lah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya, secara bergiliran, mendapatkan pengajaran dari para rasul, sama-sama berdoa, dan juga apa? Melakukan segala sesuatunya dengan gembira. Nah, ketika kita melihat kebersamaan ini, inilah yang apa membuat mereka semakin sehati, dan ketika mereka semakin sehati dan semakin bertekun, maka apa? Maka Tuhan terus menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kunci dari cara hidup jemaat yang pertama ini adalah di dalam persekutuan mereka. Persekutuan yang indah, persekutuan yang menguatkan, yang saling menerima, bahkan saling berbagi, saling menopang satu dengan yang lain. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dalam kehidupan para umatnya, para muridnya. Dan bagian ini juga yang hendak kita ingatkan kepada anak-anak kita, bahwa Tuhan menghendaki kita itu hidup dalam persekutuan yang indah. Kita harus memotivasi diri kita sebagai anak-anak untuk rajin bersekutu dan membangun suasana persekutuan yang penuh kasih. Kita mau mengajak melalui materi ini sedini mungkin anak-anak itu memiliki ketertarikan, memiliki semangat, dan memiliki sukacita untuk beribadah bukan hanya secara personal atau secara sendiri pribadi, tetapi juga bersama dengan teman-temannya. Inilah yang menolong mereka kelak di masa depan agar mereka juga bisa terlibat di dalam persekutuan, di dalam pelayanan dalam persekutuan itu. Karena apa? Itulah yang Tuhan kehendaki. Saling melayani, saling mendukung, mengampuni, dan membimbing satu sama lainnya. Inilah yang nanti dinyatakan di dalam ayat hafalan kita untuk kelas Daniel sampai Daud. Maka ayat hafalannya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7b, sangat singkat, sangat sederhana. Kata-katanya seperti ini. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Cukup untuk yang kelas Daniel sampai Daud. Untuk Yeskiel dengan Musa, maka kita pakai yang Ibrani 12 ayat 28b. Beribadalah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ayat hafalannya ada dua ya rekan-rekan. Yeskiel Musa yang ini 12 ayat 28b, dan untuk Daniel sampai Daud 1 Timotius 4 ayat 7b. Sampai di sini rekan-rekan semua, adakah pertanyaan maupun tanggapan terlebih dahulu? Dipersilakan. Pasam. Ya, Ci. Ayat hafalannya 1 Timotius 4 ayat 7b gitu. Yang kelas Daniel sampai Daud. Ya, oke. Si Rip kelas? Daud. Oh, Daud. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7b. Oke. Kasih, Pak. Siap, Ci. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Bahannya safe sih, ini bahan yang sederhana yang menjadi kelanjutan kehidupan para murid. Ya, kalau aman kita lanjut kepada aktivitas. Nah, ini aktivitas ini kita yang harus sepakati bersama ya. Saya sih usulnya begini. Untuk aktivitas kita bisa ikutin nih yang ini gitu ya. Untuk yang Daniel Esther bikin yang gini, lalu kelas Daud yang ini gitu ya. Apa namanya? Disampaikan dalam bentuk komik mini seperti ini. Lalu karena apa, aktivitasnya sudah terintegrasi pada metode bercerita. Lalu untuk yang kelas Yeskiel Musa ya ini cuman apa ya, semacam ditanyakan dan juga apa namanya istilahnya
mengajak mereka untuk semakin rindu dan juga apa ditambahkan kalau bisa ada komitmen mereka untuk melakukan sesuatu yang apa ya boleh dibilang semakin mempertegas kerinduan mereka untuk beribadah. Terkait aktivitas rekan-rekan gimana? Khususnya dengan yang Daniel Esther nih, ini rada ngerjain nih. Kelas Musa oke Pak. Kelas Musa aman ya Bu? Ya, kelas Musa sih aman. Iya, sudah. Bisa ditanyain. Terus Daniel Esther bikin apa kan? Daniel Esther bisa nggak nih? Ya itu dia Pak, bergandengan ya. Bisa nggak Ci? Kalau nggak bisa, kita pakai ini aja nih, samain sama kelas Daud. Itu apa komik diguntingin? Iya Ci, tuh. Disusun kan nanti gitu itu Maya Pak. Kurang lebih begitu Ci. Saya bergandengan tapi 2 aja kali, jangan sampai banyak gitu. Kan ayah jalur ceritanya ini Ci. Iya jalur ceritanya. Enggak, kayak Mama yang bergandengan pengennya 2-an, cenapa gandengannya jam banyak Oh, gandengannya 2 aja ya nggak apa-apa. Iya, gandengan loba teuing mah cenapa. Oh, ya kalau nggak orang tuanya disuruh gandengan semua. Ini kan gandengannya banyakan tuh. Ya, ini ada polanya kan sih. nanti. Dikit aja. Ini kertas lipat itu kan dilipat gitu, terus kita bikin polanya dulu. Nanti baru digunting. Kirigami namanya. Ada lagi rekan-rekan? Cimel berarti 2 aja ya gandengannya ya? Kayaknya 2 aja Pak itu. Oke. Kayak kertas lipat biasanya ya. Betul, kertas lipat sih. Si Irin aman, Daniel? Yang ini aktivitasnya bisa? Atau mau diganti? Kelas Daud. Daud. Aman, Pak. Bisa lah ya? Semoga. Kalau yang ini takutnya nanti terjadi peperangan. Bisa perang dunia ntar. Cukup, udah aja yang tadi. Konflik Armenia Azerbaijan takutnya begitu, ya. Nagorno-Karabakh urusannya. Oke. Ya, kalau aktivitas sudah, lagu-lagunya yang ini, ya. Hari ini kurasa bahagia, 1 anak Tuhan pergi sekolah. Oh, betapa indahnya. Ada 3 lagu-lagunya, simpel semua sih rekan-rekan. Temanya tentang senang bersekutu. Aman lah ya lagunya ini mah, pasti kita kenal semua ya. Pokoknya kalau kelas saya tentang pergi sekolah minggu kali ya Pak, intinya. 1 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Iya, inti ceritanya pokoknya kan anak-anak ini mah kan tahunya pergi sekolah minggu kali bersekutu tuh. Iya, bisa sampai 100 anak Tuhan pergi sekolah minggu. Itu udah tuh Ci. Kalau mau dipanjangin 199. Oke, ini sebelum kita lanjut ke minggu depan, kita harus menyelesaikan nih secara kekeluargaan bagaimana ini tentang Ibu Mas Rina. Karena yang bersangkutan nggak ada nih sampai saat ini belum masuk. Pak Sam boleh bertanya sebentar? Oh iya Bu Kris, silakan Bu. Ya, tadi Pak Sam sempat ngupas ya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini belum mendapatkan sebutan sebagai orang Kristen. Boleh ditanya, boleh saya bertanya terus kapan? Iya Bu, oke. Ya, mungkin mohon pencerahannya Pak.
orang ini kan memang belum disebut sebagai Kristen gitu, Bu. Iya, iya. Oh, jadi pertanyaannya sebutannya apa zaman itu gitu, Bu? Atau gimana? Mungkin kapan orang pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen? Oh, ya, ya, ya. Ini sih ada di Alkitab. Jadi eh, kata Kristen itu pertama kali dipakai itu kalau ini saya lagi sambil saya juga lagi ingat-ingat itu kalau nggak salah di Antioquia ya. Digunakan di kota ya betul. Di kota Antioquia ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 gitu. Jadi kata Kristen itu dipakai di apa namanya di Antioquia, Bu. Jadi setelah makin besar, nah barulah itu kan dipakai setelah yang baptisan Cornelius itu di ayat 26 nih kan apa namanya eh, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan begini nih, setelah Petrus di ayat satunya mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Nah, terus kan ke Antioquia. Nah, di sini nih di ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu, Bu. Jadi pada waktu itu mereka memang ya cuman disebutnya sebagai pengikut apa namanya istilahnya yang masih bagian dari di Kisah Para Rasul ini, yang Kisah Para Rasul itu masih bagian dari apa namanya bagian dari pengikut agama Yahudi, tetapi mereka sudah berbeda, belum ada namanya di situ ketika disebut Kristen. Nah, jauh setelahnya lah kurang lebih gitu ketika di Antioquia gitu, Bu Kris. Iya, siap. Tadi kisah berapa, Pak? Kisah 11. Nanti aku coba. 11 ini, Bu, tuh 11 ayat 26 nih yang di layar. Oh iya. Ya coba nanti saya akan coba. Terima kasih Iya. Pak Sam. Ya, sama-sama, Bu. Ada lagi rekan-rekan yang lain sebelum kita berlanjut? Nah, sebelum kita berlanjut, kita harus menyelesaikan dulu nih terkait Ibu Mas Rina, bagaimana untuk minggu depannya? Apakah Bu Rahayu bisa diplot 2 kali di dalam 1 minggu? Itu ada Bu Suwarti bisa kali, Pak. Oke, Bu Warti, apakah bersedia mengajar di minggu kedua bulan Juni tanggal 11 di kelas apa, Bu? Yes, Yes. Yes, ya, kelas yes. Gimana Bu Arti, bisa bantu? Lu, Bu? Paket. Tidak jawab. Halo, Bu Arti. Wah, sinyal parem juga. Bu, halo. Ya, sambil menunggu jawaban Bu Arti, apakah ada pilih opsi yang lainnya, rekan-rekan? Selain daripada opsi yang tadi saya tawarkan di awal. Tidak, Pak. Saya liturgi aja. Oh, berarti Jawab. Pak, berarti tadi itu aku tuh Bu Arti liturgosnya bisa, Bu. Minggu kedua di mana Bu Arti? di itu di Esther. Di Esther. Iya, bisa. Tadi saya tuh mencet tuh susah banget, Pak. Di Pak Sam manggil-manggil itu. Oh, pantas ya. Paket ini nggak dibuka-buka di kurirnya. Ya, Susah dipencet-pencet. Bu Rahayu, gimana? Saya Bu Rahayu soalnya siap. bingung. Atau mau menggantikan saya di mimbar besar? Tawarannya. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, Pak, kalau nggak ada mah. Bu Rahayu bisa ya? Bisa, ntar tak bantuin. Siap. Pak Bu Suwarti di Mbak Esther juga. Oke, kita akan masuk ke minggu kedua. Tanggal 11. Ya, mudah-mudahan screen-nya sudah keluar. Oke. Tanggal 11 ya
di mana ini dengan judul hati-hati gunakan mulutmu. Bacaan kita diambil panjang bacaannya yang minggu ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, ini saya kalau dapat bacaan Alkitab yang panjang ini, kepala saya langsung memikirkan kelas Daniel dan juga kelas Esther gitu ya. Hati saya langsung di sana gitu ya. Gimana mengakali bacaan yang luar biasa panjang. Kalau enggak dibaca semua, enggak lengkap. Kalau dibaca semua, takutnya pada tunduk gitu ya. Walaupun jumlahnya banyak. Nah, untuk yang kelas Daniel dengan Esther, maka mohon dicatat rekan-rekan, bacaan Alkitabnya akan sedikit dipotong. Diambil dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, lalu dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 22. Ya, mohon dicatat untuk kelas Daniel dan Esther. Potongan bacaannya adalah ayat 1 sampai dengan 3, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 17 sampai dengan 22. Itu untuk kelas Daniel dengan Esther. Untuk kelas Daud 22 ayat kuat lah ya, Cik Irin. Apa sudah mulai? Saya sih lihat kondisi aja Pak. Kalau enggak juga paling ayat hafalannya aja suruh buka Alkitab. Oh, bisa lah nanti ngikut ke bacaannya Esther juga bisa. Ya. Kalau kelas yang lebih gede sih harusnya lebih langsam lah ya. Bisa lah sampai ayat 22. Kalau yang ngerti Pak, banyak gangguannya di kelas Daud teh. Iya sih, saya memahami bagian itu, Ci. Besok kelas Daud dibantu kok, Ci, sama rekan penatua kami satu untuk nyanyi. Oh iya, itu sudah masuk jadwal. Kalau nggak bisa ngamuk gitu kalau nggak ada. Itu dia. Oke, kita akan mendengarkan pembacaannya ya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Ini versi lengkapnya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata
kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepas. Ya, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini merupakan kelanjutan dari bagaimana kita melihat kuasa Tuhan memperlengkapi Petrus dan Yohanes pasca Pentakosta. Karena apa? Kalau kita lihat di sini mereka yang tidak berpendidikan namun mampu memberikan kesaksian yang membungkam banyak orang. Dalam bagian ini rekan-rekan kita diperhadapkan pada sebuah situasi di mana Petrus dan Yohanes ditangkap. Ini merupakan dampak dari apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Di mana orang banyak heran. Bagaimana orang yang lumpuh, yang sejak lahir itu, bisa menjadi sembuh. Dalam bagian ini Petrus memberikan kesaksian tentang kuasa Tuhan yang ada pada diri mereka. Di mana pemulihan itu berasal daripada Tuhan, bukan daripada diri mereka sendiri. Karena terjadi keramaian, maka para pemimpin agama mengadakan sebuah sidang dan bertanya untuk memeriksa kuasa siapa yang digunakan oleh Yohanes dan Petrus pada saat itu. Di dalam bagian ini kita bisa melihat ketika mereka berusaha membungkam karya pewartaan tentang Injil Kristus, maka semakin di situ, ketika semakin dibungkam, maka semakin terpancar dengan semakin kuat karya Kristus itu. Karena apa? Ketika pertanyaan yang diajukan direspon oleh rakyat biasa dan direspon dengan secara luar biasa, maka mendengarkan kesaksian itu bukannya sidang malah semakin kuat ya, tapi justru orang-orang di luar yang mendengarkan kesaksian itu malah semakin percaya dan menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Dalam bagian inilah kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka. Dan bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan memperlengkapi Petrus dan juga Yohanes. Kata-kata yang diucapkan dalam bagian ini berasal daripada Tuhan sendiri. Karena apa? Tanpa kuasa Tuhan, tidak mungkin Petrus dan Yohanes yang tidak berpendidikan itu dapat berhati-hati menggunakan mulut mereka. Ini berbanding terbalik dengan para pemuka agama yang jauh lebih berpendidikan, di mana mereka malah jadi orang yang tidak berpendidikan, jadi orang yang jadi orang yang malah tidak bijak di dalam menggunakan kata-kata mereka. Nah, di dalam bagian ini rekan-rekan kita mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa kita sebagai anak-anak yang telah menerima kuasa dari Roh Kudus harusnya menggunakan mulut kita, menggunakan kata-kata kita dengan penuh kehati-hatian. Kita tidak boleh meniru apa yang dikatakan oleh para pemuka agama Yahudi, tetapi yang harus kita tiru adalah bagaimana Petrus dan Yohanes berhati-hati dan berhikmat di dalam menggunakan kata-kata mereka.
tidak menghina, tidak melarang, tetapi apa? Tetapi justru menghadirkan kedamaian Tuhan, menghadirkan kesaksian yang nyata atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan diri dan kuasanya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini yang semakin dinyatakan di dalam ayat hafalan kita untuk kelas Daniel, Esther, dan Daud diambil dari Amsal 15 ayat 26b. Daniel, Esther, Daud, ayat hafalannya diambil dari perkataannya. Dari Amsal 15 ayat 26b, di mana kata-katanya adalah perkataan yang ramah itu suci. Dan untuk kelas Yehezkiel dan Musa, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan maupun tanggapan terlebih dahulu? Dipersilakan. Jadi kelas Daniel Daud Amsal 15 ya Pak? Iya, Ci. Yang ini. Kataan yang ramah. Suci. Sampai Daud. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Yes, Musa tolong dicatat ya, Amsal 16 ayat 24. Baik, kalau tidak ada, kita masuk kepada bagian aktivitas. Saya mulai dari yang paling sederhana dulu. Dari kelas Yehezkiel dan Musa, di mana ini kita mau mengajak anak-anak untuk apa ya? Untuk istilahnya belajar berkata-kata dengan sopan dan bijak gitu ya. Mengucapkan terima kasih pada saat menerima bantuan dari orang lain atau menerima sesuatu, meminta tolong ketika membutuhkan bantuan, memohon maaf pada saat melakukan kesalahan, dan mengucapkan kata permisi ketika hendak melewati orang lain gitu ya. Ini kita mau ajak anak-anak kita di kelas Yehezkiel dan Musa mengaplikasikan ini selama seminggu, dan pada minggu depannya di minggu ketiga bulan Juni ini akan kita tanyakan bagaimana perasaan kalian, kesulitannya seperti apa. Mohon dicatat ya rekan-rekan agar ini menjadi aktivitas yang berkelanjutan untuk kelas Yehez dan juga Musa. Untuk kelas Daud, secara khusus kita mau mengajarkan anak-anak mengucapkan 4 kata ini. Maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Ya, tanpa paket ya permisinya, permisi aja gitu ya. Kita mau mengajak anak-anak kelas Daud supaya berani meminta maaf kepada temannya, mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan sesuatu, berani meminta tolong ketika ada kesulitan, tidak tidak malah rungsing sendiri gitu. Dan kalau mau lewat atau apa mengucapkan permisi. Nah, ini yang agak kompleks. Kelas Daniel dan Esther membuat lidah seperti ini gitu ya. Siapkan astro berwarna pink untuk oval besar, ini agak repot gitu ya. Untuk kelas Daniel Esther, apakah mau disamakan dengan kelas Daud aktivitasnya? Dibanding mulutnya meniserem mulut mata. Bikin Godzilla ini, Ci. Boleh Pak, kelas Esther sama aja sama Daud Pak. Oh siap, Bu Sam. Kelas Daniel gimana, Ci? Bu Elsa, Pak. Oh, Bu Elsa. Bu Elsa gimana, Bu Elsa? Malam, Pak. Sebelum ke situ tadi saya sempat keluar ya. Saya mau ini sedikit Pak tentang pembukaannya di sini, Pak. Oke. Tentang pembukaan yang ada di bahan. Kira-kira bagaimana ya Pak?
sepertinya kayak kurang-kurang gimana gitu. Ada itu kertas gitu, ditusuk dengan pisau roti kayaknya. Bagaimana ya Pak Sam? Aduh, nggak usah ditusuk pisau roti, pakai pulpen aja udah bolong, Bu. Iya, maksudnya kan di kelas anak-anak itu sepertinya kurang pas kali ya Pak. Agak horor, Bu. Iya. Seperti kita ganti aja kali ya Pak, nggak usah pakai pisau roti lah ya Pak ya. Iya, jangan pakai pisau lah Bu. Iya, seperti itu Pak maksudnya. Boleh diganti aja Bu. Diganti pakai aja. Pensil atau apa. Gitu. Iya. Baik Pak, dan selanjutnya tadi untuk aktivitas. Kak Email, aktivitas ya Kak Email. Sepertinya enak itu aja Kak Email. Yang maaf, terima kasih. Iya, di sekolah kan ya. Aja kali ya. Misalnya nanti kita langsung praktek aja Kak Email. Dengan menggunakan kata-kata ini gitu Kak Email, misalnya ngasih sesuatu ke saya bilang terima kasih. Nanti adik-adik meneruskan seperti itulah Pak. Orang tua murid. Kalau misalnya orang tua murid dengan orang tua murid itu kita coba. Gimana gitu misalnya, ayo mama permisi ke apa misalnya, contohnya mah gitu aja lah ya Bu. Paket, pokoknya ntar ngikutin saya semua Ci. GR mah. Isi paket. Bapaknya suka shopping. Ya itu aja Pak Sam, rekan-rekan makasih. Ya, terima kasih rekan-rekan. Berarti untuk aktivitas kita 2 ya, untuk kelas Daniel sampai dengan Daud yang melatih mengucapkan 4 kata ini. Sebenarnya intinya sama, tapi kalau yang kelas Yeskiel dan Musa ini kita mengajak mereka untuk benar-benar melakukan di dalam kehidupan keseharian mereka catat di dalam keseharian, dan minggu depan kita tanya gimana rasanya ketika kalian setelah seminggu ini mengucapkan kata-kata ini. Ya, untuk yang kelas Yeskiel sampai dengan Musa, kan anak-anak diminta membiasakan diri ketiga kata di atas selama seminggu ya. Nah, nanti minggu depan jangan lupa untuk yang ngajar pada tanggal 18 untuk ditanyakan gimana feeling kalian, lebih baik, lebih susah atau kumaha gitu ya. Nah, aktivitas sudah, kita lanjut kepada lagu-lagu ya. Lagu-lagu ini dia, hati-hati gunakan mulutmu, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke, ya Tuhan, bila hati kawanku ini berat, ini diganti aja. Bisa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya. Bisa yang mata Tuhan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat kan. Mulut ya termasuk perbuatan selain kata-kata gitu ya, karena ada tindakan geraknya juga mulut kita. Oke, ada lagi rekan-rekan? Aman ya untuk tanggal 11 juga? Masa mau nanya? Ya, Bu Marcel, silakan Bu. Yeskiel sama Musa, Amsal 20 ayat hafalannya, Amsal 16 ayat 24 bukan? Betul Bu. Ya, Pak. Amsal 16 ayat 24, bukan yang 15 ayat 1 ya, tapi yang ini nih. 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan. Adalah seperti karang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Soalnya kalau yang 15 ayat 1 nih kayaknya apa ya? Kayak masih ada tetapinya tuh, anak-anak malah ntar ingetnya yang tetapi gitu kan. Kita sekalian aja, kita komplitin aja perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Gitu. Ketika mereka mengucapkan permisi, terima kasih, maaf, tolong gitu ya, itu kan sesuatu yang menenangkan sebenarnya. Kalau kata orang, saya pernah dengar, ketika kita mengucapkan maaf, sebenarnya kita sudah bisa memenangkan 30% dari presentasi kita ketika di dalam ini ya, di dalam sebuah presentasi, ketika kita mengaku misalkan maaf ini dari mana ya Bapak Ibu, kayak asal kesannya tuh kayak orang oh ya ini gini gitu. Oke, ada lagi rekan-rekan? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, maka persiapan kita sudah selesai untuk minggu ke-1 dan ke-2 bulan Juni.
kelas Yeskiel secara khusus Bu Rahayu akan mengajar di minggu pertama dan minggu kedua, begitu ya. Semangat Bu. Semangat Bu Rahayu, penuh semangat, penuh sukacita. Yes, yes, yes. Ya. Iya, biasanya gitu. Bu Rahayu kan rambutnya udah saya gunting. Jadi semangat banget kayak Simpson. Iya Pak, kemarin bikin modelnya Cik Mel. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, untuk persiapan minggu ketiga dan keempat bulan Juni, kita akan lakukan pada tanggal 10. Ya. Saya soalnya tanggal 11 persidangan majelis jemaat. Tanggal 17 terlalu mepet. Jadi kita akan persiapan lagi tanggal 10 Juni, jamnya jam 7 malam. Coba saya cek dulu. Benar-benar di agenda nggak ada apa-apa nih. Hari Sabtu berarti. Hari Sabtu ya, kita kembalikan seperti sedia kala, seperti biasanya. Ya, kita persiapan lagi. Aman sih tanggal 10 harusnya. Ya. Kita persiapan tanggal 10 Juni untuk minggu ketiga dan keempat bulan Juni 2023 ini. Ya, bahan pas seperti yang saya kirimkan di grup sekolah minggu maupun grup tim. Itu saja rekan-rekan dari saya. Sebelum kita tutup, adakah yang mau ditambahkan? Ingetin hari Minggu, tanya nomor handphone Tina. Oh ya, mohon di forward rekan-rekan ya. Bu Kris, itu Bu Krisjawati, speakernya nyala nggak yang di Esther? Bu Kris? Udah. Baru hari ini. Kemarin-kemarin nggak bisa. Dibantuin Kak Jo juga nggak bisa. Kayaknya harus bawa suami ya ke kelas. Ya, tadi ada teknisi bayaran mahal. Udah oke. Impor dari Kinasi nih. Iya betul. Ngajar tadi udah senang banget Bapak bantuin Ibu tepuk tangan kayaknya. Udah oke Kak. Oke, atur nuhun Lanjutkan, Pak. lanjutkan. Bilang ke Bapak ya Bu, makasih. Ada lagi? Selain yang diingatkan. Kelas Daniel aman kan sih? Speaker sama TV? Mau kalau TV sama speaker mah aman, cuma TV jarang dipakai emang. Oh ya, oke lah. Itu yang nyanyi jadi 2 kali, itu sekali saya nggak tahu tuh Pak, tanya Kak Romai sama Kak Irin, saya nggak tahu tuh. Yang tanggal 4 nyanyi kelas Daud. Tadi saya dapat masukan katanya mau sekali aja. Mempertimbangkan kondisi lalu lintas untuk menyeberang pada pukul jam 9. Nyanyinya jadi pagi aja. Gimana Kak Romai? Tadi sih Kastri ngomong ke saya katanya 2 kali. Mau 2 kali juga boleh ya? Tadi sih diumumnya 2 kali, Pak. Saya juga sih agak sama kepikirannya gitu. Cuman kan lihat tadi nanti ada lah. masukan ke saya bilang sekali gitu. Ini jadi yang Siapa, mana Pak? nih? Kalau diomongin. Oh, Pak Tandino sekali nggak mau 2 kali nyanyinya ya? Bukan sih. Nggak ada yang bilang, saya lupa tadi ada, pokoknya ada yang ngomong aja ke saya. Sekali aja Pak, Bapak. Tapi ya kalau mau 2 kali sih nggak apa-apa. Boleh, 2 kali kami dengan senang hati gitu. Tadi aku yang bilang ke Bapak kan, Pak kayaknya sekali aja deh pas ketemu di gereja itu pas mau lelang-lelang itu pas saya ke situ. Tapi tadi dibilangnya 2 kali ya pas latihan. Saya diumuminnya. Jadi 2 kali aja. Untuk sementara ini sih diumuminnya 2 kali. Tapi lihat situasi lah. Kalau tidak kondusif, ya langsunglah dibawa ke seberang ya gitu Pak. Kalau masih aman dan bisa dikendalikan, berarti lanjut di KU2 gitu aja ya. Boleh? Oke, nanti saya siapin formulasinya. Tapi di luar ya Pak nunggunya Pak, nggak di dalam loh ya. Oke, boleh. Ini sebelum khotbah Pak. Iya Kak Marcel. Kostumnya apa? Kata Theo pakai jas. Enggak pakai jas, pakai kemeja Kak, sama celana panjang. Ya, kemejanya bebas. Yang pasti kemeja. Jas hujan. Iya. Theo, kamu pakai kostum apa? Aku katanya pakai jas. Aduh.
Nggak usah nyanyi, Bu. Karena Kalau selalu nyanyi mau solo ya, Bu. latihan. Nanti kalau ke meja gantiin pasam dong kalau pakai jas di depan ya. Jadi nanti di mimbar banyak kan dong. Mau Jas mau nyanyi itu Ci, solo. Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, kita akan tutup persiapan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami pada malam hari ini. Biarlah kami Kau semakin perlengkapi supaya kami semakin siap untuk mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama dan kedua bulan Juni ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang juga menolong kami agar kami boleh memiliki kesehatan yang prima, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan kami dalam aspek-aspek yang lainnya. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas maupun kami akan beristirahat, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Doa ini kami serahkan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.